Ada modus korupsi Pertamina, RON 90 dioplos jadi Pertamax. Kerugian negara capai 193,7 triliun. Kalau lagi gajian dari dosen, Pertamax Plus. Dosen bos, Pertamax Plus. Itu demi apa? Demi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Indonesia sebuah negara, ya negara kita ini direbut dengan perjuangan, berjuang. Sampai hari ini kita berjuang juga. Ini tiba-tiba baru kita ngomongin Danantara. Masih kontroversi. Bukan kontroversi. Kita masih memantau si pasar ini meresponnya gimana, karena 2 hari IHSG negatif terhadap Danantara. Lagi tiba-tiba kejaksaan menangkap Direktur Pertamina PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Kemudian ada Direktur Fitch Stock and Product Optimization. Ada lagi Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Ada juga Fitch, udah nggak penting lah orang-orang itu, pokoknya udah ditangkap aja. Tapi problemnya nih adalah katanya ada modus korupsi Pertamina, RON 90 dioplos jadi Pertamax. Ini gimana? Saya ini seorang nasionalis yang ingin membantu negara, jadi saya tidak pernah membeli BBM subsidi untuk mobil-mobil yang saya pakai, yang saya beli itu ya. Jadi saya selalu beli, minimal saya beli Pertamax. Kalau lagi gajian dari dosen, Pertamax Plus. Dosen bos, Pertamax Plus. Itu demi apa? Demi negara. Gaji sama Pertamax Plus aja mahalan Pertamax Plusnya tuh. Untungnya plusnya cuma 1 ya. Kalau plus itu jadi agak beda ya. Pertamax Plus tuh. Ternyata ada dugaan Pertamaxnya dioplos. Jadi Pertalite dicampur sama apa tuh? Ya pantas saja tuh ya. Waktu itu kan ada yang mengeluh tuh ya, di bengkel Eko kalau nggak salah tuh. Ya kan? Bengkel Eko tuh kalau nggak salah namanya tuh. Jadi dibongkar, ternyata banyak lumpur di dalam tangki bensinnya. Dan dia bilang, saya mengisi Pertamax. Ini kan jadi terjawab ini. Jadi itu semua menjawab kenapa banyak lumpur. Ya, itu lumpur ya, atau apalah gitu ya. Pokoknya kayak jelaga-jelaga gitu loh. Nggak oke banget tuh. Nah ini terus gimana? Mobil-mobil, motor-motor yang sudah isi Pertamax nih, mesti diperiksa lagi nggak? Hah? Ini apa sih maksudnya disuruh pindah ke listrik semua gitu? Apa maksudnya gimana sih? Ini mesti dijelaskan. Ini bukan masalah sepele ini. Ubur-ubur ikan lele, bukan masalah sepele. Tumben tuh bisa masuk. Ya. Jadi saya nggak bisa berkata-kata lagi lah. Ini katanya merugikan negara 193,7 triliun. Merugikan saya juga, ya, merugikan orang-orang juga. Kalau memang benar RON 90 ini dioplos jadi Pertamax. Kalau korupsi mesti ditangkap lah. Ini kan lagi pula Pertamax, Pertaminanya ini kan masuk dalam Danantara. Ya Allah. Si Danantara ini lama-lama jadi Danantara aja nih. Ntar aja. Danantaranya nggak jalan jadi Danantara aja gitu, ditunda gitu. Jangan gitulah. Ini harus jalan terus. Tapi gimana? Fakta-fakta dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. CNN nih. Berikut fakta-fakta dan modus dugaan korupsi tersebut berdasarkan rangkuman CNN Indonesia. Kerugian negara capai 193,7 triliun. Pertalite hasil impor dioplos jadi Pertamax. Kohar menjelaskan salah satu Kohar itu siapa? Maaf. Abdul Kohar adalah Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan salah satu modus korupsi dalam kasus ini, tersangka RS diduga menyelewengkan spek minyak yang dibeli melalui mekanisme impor. Ia diduga membeli minyak jenis RON 92 Pertamax, padahal yang dibeli RON 90 Pertalite. Itu bedebah ya. Sebentar, kalau ini benar berarti bukan dioplos, dia penipuan harga aja. Jadi sih kalau saya memperhatikan ya dari Abdul Qohar ini, dia penipuan tuh. Beli RON 92 ngomongnya, tapi ternyata yang dia beli tuh RON 90. Ngomongnya sama negara beli RON 92. Nah, apa kata Pertamina? VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan, nah, Pertamina membantah tuduhan oplos Pertalite dan Pertamax dalam kasus di Kejagung. PT Pertamina membantah isu yang beredar terkait oplosan BBM RON 90 Pertalite dan BBM RON 92 Pertamax dalam dugaan kasus korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Saya bacakan dari Kumparan. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan narasi oplosan BBM Pertalite dan Pertamax tidak sesuai dengan pernyataan Kejagung alias misinformasi. Sebab titik permasalahannya seputar keputusan impor minyak mentah. Ini kan muncul narasi oplosan itu kan juga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan sebetulnya. Jadi di Kejaksaan mungkin kalau saya boleh ulang lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90 dan RON 92, bukan adanya oplosan. Tuh penjelasannya. Jadi kalau ada mem-mem itu, Pertamax adalah bentuk Pertalite yang tidak ngantri. Nggak gitu. Jadi Pertalite. Dengan demikian Fajar memastikan seluruh produk BBM yang didistribusikan Pertamina kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pemerintah. Ya, tolong ini juga dijelaskan ke bengkel Eko. Ya. Kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Itu artinya ya RON 92 Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite. Gitu kata Fajar ya. Fajar menjelaskan, selama ini kilang milik Pertamina belum seluruhnya fleksibel mengolah berbagai jenis minyak mentah. Sehingga minyak mentah hasil produksi di dalam negeri yang tidak sesuai spesifikasi kilang harus diekspor untuk bisa memenuhi kebutuhan energi nasional. Pertamina harus mengimpor minyak mentah dari luar negeri yang sesuai dengan kemampuan kilang Pertamina. Nah, tuh. Fajar berharap masyarakat bisa memahami terkait defisit energi yang terjadi saat ini di Indonesia, bahwa produksi migas di dalam negeri juga belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan konsumsi. Jadi gitu. Untuk lain-lain kita masih menunggu dari Kejaksaan, kita hormati proses hukum yang ada di Kejaksaan. Kita tunggu bersama, kata Fajar. Ya. Sudah ada 7 orang tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi diulang ya, bukan oplosan. Jadi bukan oplos kalau kata Fajar. Tapi kalau kata Pak Qohar, ya, modus korupsi dalam kasus ini tersangka RS diduga menyelewengkan spek minyak yang dibeli melalui mekanisme impor. Ia diduga membeli minyak jenis RON 92 padahal yang dibeli RON 90. Jadi dia ngomong gua mau beli RON 92 Pertamax, ternyata yang dia beli RON 90 Pertalite. Jadi dia menipu. Si Fajar sih mastiin Pertamax adalah Pertamax. Nah, kalau kasus yang itu tolong dijelaskan juga ke bengkel Eko, bengkel Eko namanya itu kan. Ya. Jadi dalam kasus ini mari kita tunggu siapa jangkrik sesungguhnya yang telah menipu kita. Tapi kalau merugikan ini udah ada nih si orang-orang Pertamina ini ya. Hati-hati. Baru saja kita meluncurkan Danantara yang ada Pertaminanya. Ternyata Pertamina ada kasus ini tiba-tiba. Maka kita lihat apakah akan direspon positif. Doa kita bersama, Danantara harus jadi. Jangan sampai kemudian berubah jadi Dana Entar aja ya. Oke, tetap di Jangkrik Bos. Kita pantau terus permasalahan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.